warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Nok Hasanah di pembelajaran PPKN. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pembelajaran PPKN kelas 12. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar materi ini diharapkan peserta didik dapat memahami tentang 1. Isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pertahanan negara. 2. Mengetahui tugas dan tanggung jawab penegak hukum. Di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia walaupun secara terbatas. Kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Isi pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 tentang pertahanan dan keamanan negara adalah ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Jadi di sini bisa kita simpulkan dari isi pasal 30 ini adalah bahwa tugas untuk mempertahankan keamanan negara itu ada di masyarakat, di Tentara Nasional Indonesia, dan di Kepolisian Republik Indonesia. Semuanya harus bekerja secara bersama-sama sebagai bukti dari rasa patriotisme yang tinggi. Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, itu semua diatur dengan undang-undang. Kita lihat lambang Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia. Ini adalah lambang-lambang yang dipakai oleh kepolisian dan kejaksaan, di mana mereka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari penegak hukum. Di sini juga ada lambang kehakiman dan advokat atau pengacara dan KPK, di mana semua lembaga-lembaga ini juga merupakan bagian dari penegak hukum atau petugas atau pelaksana dari penegak hukum. Tadi sudah kita lihat, sudah kita bahas bahwa tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dalam menjalankan peranannya, kepolisian ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Kemudian, kita lihat pengertian mengenai kepolisian terdapat pada pasal 5 ayat 1, yaitu alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi ini adalah landasan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian dalam Pasal 5 Ayat ke-1. Sekarang kita lihat fungsi kepolisian yang terdapat pada pasal 2 sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, dalam hal ini, kepolisian harus dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan penuh ketertiban, dengan penuh kenyamanan. Kemudian kita lihat undang-undang yang berkaitan dengan tupoksi kepolisian negara Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, tugas pokok kepolisian lebih lanjut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14. Contohnya nomor 1, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, wewenang kepolisian negara Republik Indonesia lebih lanjut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1, ayat 2. Contoh, 1. Wewenang polisi menerima laporan dan atau pengaduan. Yang kedua, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Jadi, di dalam ayat ini atau di dalam pasal ini berhubungan dengan kehidupan masyarakat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan bermasyarakat. Sekarang kita lihat juga peran Kejaksaan Republik Indonesia yang masih merupakan bagian dari penegak hukum. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan oleh jaksa. Itu, kita lihat pengertiannya dulu tentang jaksa. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian, jaksa mempunyai peranan yang berbeda dalam ranah hukum pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Adapun dalam perkara perdata berbeda dengan perkara pidana. Hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang umumnya berdasarkan perjanjian. Jaksa dapat berperan sebagai kuasa dari pemerintah dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah jurusita dan panitera yang dipimpin oleh pengadilan. Jadi di sini kita lihat perbedaan tugas jaksa yang mempunyai peranan dalam ranah hukum pidana dan ranah hukum perdata.
Kita lihat juga tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pidana, yang kedua, perdata dan tata usaha negara, dan yang ketiga, ketertiban dan ketentraman umum. Sekarang kita lihat dulu tugas dan wewenang kejaksaan dalam perkara pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh dan berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya kita lihat peran dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah. Sedangkan peran kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum, yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan, yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, yang kelima, pencegahan dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal. Ya, jadi ini yang kedua berhubungan dengan tata usaha negara dan yang ketiga berhubungan dengan ketertiban dan ketentraman umum. Tentu saja semuanya diharapkan bisa bertugas dan berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga ketentraman dan kedamaian masyarakat dalam melaksanakan atau dalam menjalani kehidupannya itu bisa tercapai. Anak-anak, untuk sementara materinya dicukupkan sekian dulu. Jadi yang baru kita bahas itu baru peranan kepolisian dan kejaksaan saja. Sedangkan untuk tugas pokok dan peranan kehakiman atau pengadilan serta advokat kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Demikian pembahasan pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani.